disebut dengan perang Mu'tah karena memang tempat peperangan ini terjadi di sebuah tempat atau daerah namanya daerah Mu'tah. Ya, daerah Mu'tah. Dan di sini ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Ya, perjalanan yang sangat panjang yang dialami oleh para sahabat ketika mereka berangkat ke Mu'tah karena jaraknya sampai ratusan atau bahkan ribuan kilometer, ratusan kilometer dari kota Madinah. Dan itu terjadi di musim panas. Jadi antara Madinah dengan tempatnya namanya Mu'tah ini jaraknya sampai ratusan kilometer. Ya, jadi jarak yang cukup panjang dan tentunya melelahkan, dan ini terjadi di musim panas, fasrus saif. Di musim panas. Wa sababu hadhil ma'raka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asal Haris bin Umair al-Asdi bi kitabihi al-Adim Basra fa arada lahu Surahbil ibn Amr al-Ghasani fa awsaqahu ribatan wa daraba unuqahu. Kenapa terjadi perang Mu'tah ini di tahun ke-8 Hijriah? Latar belakangnya adalah waktu itu Nabi SAW mengutus seseorang membawa surat. Ya, isinya itu dakwah, mendakwahi orang-orang di luar Jazirah Arab. Nama sahabat yang diutus adalah Al-Haris ibn Umair Al-Asdi. Ini diutus sama Nabi membawa surat dari beliau. Surat ini ditujukan kepada pemimpin Busra. Ya, pemimpin Busra. Ketika di perjalanan, yang namanya Al-Haris ini Ibn Umair ini kan utusan dari Nabi SAW membawa surat. Ketika dalam perjalanan, maka Al-Haris Ibn Umair radhiyallahu anhu ini dihadang oleh seseorang namanya Surahbil Ibn Amr al-Ghasani. Jadi dihadang, dihalang-halangi atau dihadang. Fa'awthaqahu ribat wa daraba unuqa, kemudian diikat. Jadi utusannya Nabi namanya Al-Haris bin Umair ketika membawa surat di tengah-tengah perjalanan dihadang sama Surahbil Ibn Umair, diikat kemudian dibunuh. Ya, wa daraba unuqah. Dan ini jadi utusannya Nabi yang membawa surat ini dihadang kemudian diikat kemudian dibunuh. Wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limaqtali rasulihi wa arsala hadhihi sariyah. Ketika Nabi tahu sampai kepada beliau kabar terbunuhnya utusan beliau, maka beliau marah. Ya, beliau marah. Ya, ini sebuah perkara yang besar. Kalau utusan dari sebuah pemimpin dia datang baik-baik, ternyata utusannya ini apa? Dibunuh. Ya, sama halnya misalnya kalau di zaman kita kan ada namanya Menteri Luar Negeri, ya kan, biasanya dia pergi ke tempat ini, pergi ke tempat ini. Jadi kan utusan, ya, utusan atau namanya kalau bahasa kita dubes, ya. Jadi kalau kita di Indonesia ada dubes dari negara luar, kemudian dubes ini kita aniaya, kita zolimi, bahkan kita bunuh, kira-kira negara yang ngutus marah atau tidak? Marah, para jemaah. Marah, dia nggak terima. Ini utusan saya. Kenapa kok dianiaya, dizolimi, bahkan dibunuh? Ini kan seperti itu. Ya, zaman Nabi juga tidak jauh dari hal itu. Nabi SAW ketika beliau mengutus seorang sahabatnya, Al-Haris bin Umair, membawa surat, ternyata utusan beliau ini dibunuh. Maka Nabi marah. Wa khatiba ar-Rasul SAW limaqtali rasulihi wa arsala hadhihi sariyah. Jadi karena marah, beliau tidak terima terhadap perlakuan ini, maka beliau mengutus pasukan namanya Sariyah. Karena Nabi nggak ikut waktu itu, Nabi tidak ikut serta dalam Sariyah ini. Disebutkan wa arsala hadhihi sariyata. Nabi alaihi salatu wasallam mengutus yang yaitu Sariyah wa ammaru 'alaiha Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ya, di Sariyah ini Nabi SAW itu mengutus 3 orang sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin. Yaitu yang pertama adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini bekas budaknya Nabi SAW.
Zaid bin Harisah. Yang kedua adalah Ja'far ibn Abi Thalib, Ja'far, jadi pamannya Nabi. Yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Jadi ini 3 panglima yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengawal 3.000 pasukan dalam perang namanya perang Mu'tah. Nabi disebutkan dalam hadis, ya dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "In qutila Zaidun fa Ja'far." Kalau Zaid bin Harisah ini terbunuh, maka yang jadi panglima ini Ja'far. Wa in qutila Ja'far, kalau Ja'far ini terbunuh, fa Abdullah bin Rawaha, maka yang jadi panglima perang adalah Abdullah bin Rawaha. Ini pesan dari Nabi SAW untuk 3.000 pasukan tadi sebelum berangkat. Kalau Zaid bin Harisah terbunuh, maka bendera perang dibawa sama Ja'far. Kalau Ja'far pun terbunuh, mati syahid, maka bendera perang dibawa sama Abdullah bin Rawaha. Ini pesannya Nabi SAW. Ini dalam riwayat Bukhari disebutkan demikian. Wa inna ma tahayya al-jaishu lil khuruji wadda an-nas umara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan-pasukan ini sudah bersiap-siap, 3.000 sahabat ini bersiap-siap, maka Nabi SAW mengantarkan mereka sampai ke tempat namanya Saniyatul Wada. Ya, sampai di situ Nabi mengutus pasukan beliau. Namanya Saniyat. Wa usahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'tu maqtal al-Haris bin Umair wa an yad'u man hunalika ila al-Islam. Jadi di sini 3.000 pasukan ini diutus oleh Nabi untuk mencari pembunuh dari Al-Haris bin Umar tadi, supaya menuntut balas dari kematian Al-Haris bin Umar. Ya, jadi Nabi berpesan wa ausahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'tu maqtal al-Haris bin Umar. Kalian cari yang membunuh Al-Haris bin Umar ini, namanya Surahbil tadi. Kemudian sampai di sana wa an yad'u man hunalika ilal Islam. Sampai di sana dakwahi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang kepada pasukan-pasukan beliau sebelum mereka berangkat ke Mu'tah. Fa in ajabu wa illa ista'anu billahi alaihim wa qatiluhum. Ya, kalau mereka mau masuk Islam, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau mereka tidak mau, maka hendaklah kalian memerangi mereka. Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan wahina idin baka Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Ketika hendak berangkat, Abdullah bin Rawaha, salah satu dari 3 sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sebagai panglima perang. Kalau Zaid bin Harisah meninggal, maka yang jadi panglima itu Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, maka Abdullah bin Rawaha. Ketika mau berangkat, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ini beliau menangis. Ya, meneteskan air mata. Fasa'aluhu anis sabab. Maka sahabat-sahabat yang lain ini ketika melihat Abdullah bin Rawaha ini menangis, maka mereka bertanya, "Kenapa Anda kok menangis?" Kan begitu. Amma wallahi ma bi hubbun dunya wala sababatan bikum walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillah. Jadi Abdullah bin Rawaha ini nangis bukan karena takut mati, tidak, atau karena cinta kepada dunia, tidak. Ya, ini Abdullah bin Rawaha sendiri mengatakan amma wallahi ma bi hubbun dunya. Aku menangis bukan karena aku cinta kepada dunia. Wala sababatan bikum, aku menangis bukan karena takut mati. Akan tapi aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat di surat Maryam ayat ke-71. Surat Maryam ayat ke-71. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiya." Yang artinya wa in minkum illa wariduha, tidak ada seseorang pun di antara kalian kecuali akan melewati neraka, melewati sirat. Melewati sirat. Kana 'ala rabbika hatmam maqdiya, itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Abdullah bin Wahab mengatakan, falastu adri kaifa li bisodri ba'dal wurud. Aku tidak tahu nanti nasibku bagaimana setelah melewati sirat tadi. Apakah aku selamat atau celaka? Ini seorang sahabat. Ya, seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Wahab ini pernah ikut perang Badar, perang Ahzab, perang Khandaq juga beliau ikut. Jadi beberapa perangan ini beliau ikuti Abdullah bin Wahab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi di sini bagaimana takutnya para sahabat tentang salah satu kejadian di hari kiamat, yaitu tentang melewati sirat. Jadi ketika hendak berangkat melakukan perjalanan menuju ke Mu'tah, Abdullah bin Rawahih menangis ketika beliau mengingat tentang firman Allah di surat Maryam ayat ke 71. Ya, tidak ada seseorang pun kecuali akan melewati sirat ini. Ya, orang lewat sirat itu kan macam-macam. Ada yang bisa selamat dan ada yang tercebur ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tergantung amalnya masing-masing melewati sirat. Faqala al-muslimun sabbahakumullahu wa dafa'ankum wa raddakum salihina. Kemudian kaum muslimin yang di situ mereka tidak ikut peperangan, mereka mendoakan karena Nabi tidak mengutus semua sahabatnya, yang diutus cuma 3.000 saja. Termasuk di dalamnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang sudah masuk Islam. Ya, yang sudah masuk Islam. Sabbahakumullah. Maka kaum muslimin yang tidak ikut diutus oleh Nabi, maka mereka mendoakan, semoga Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Ya, semoga kalian bisa balik ke kota Madinah lagi dalam keadaan selamat. Itu doanya para sahabat yang tidak diutus oleh Nabi untuk ikut berangkat dari 3.000 pasukan tadi. Sabbahakumullah wa dafa'ankum wa raddakum salihina. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian, memberikan penjagaan kepada kalian, dan kalian dikembalikan ke kota Madinah dalam keadaan selamat. Kemudian qala Ibnu Rawahah mengatakan, walakin as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dzata faza'in takdifuz zabada aw ta'natan biyadi harana mujahazatan tajri bahriyatan tunfatul asya'a wal kabida hatta yuqalu idza maru ala hadasi arsyadahu Allahu fi ghazi wa qad rasyada. Jadi di sini Abdullah bin Rawahah itu beliau menyebutkan tentang cita-cita beliau. Ya, cita-cita beliau, walakin as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan. Akan tetapi di perang ini aku memohon kepada Allah ampunan dan mati syahid. Data faza intak difuzabata. Jadi dorba itu kan pukulan. Jadi di sini Abdullah bin Rawahah beliau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau minta agar diwafatkan dalam keadaan syahid di perang Mu'tah ini, di perang kali ini. Summa kharajal qaum. Ya. Kemudian para sahabat pun keluar, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an lahum hatta balagha saniyatal wada'. Wa waqafa wadda'ahum. Para sahabat ini keluar dan diantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat yang namanya Saniyatul Wada'. Ya. Sampai di hatta balagha saniyatul wada' fa waqafa wa wadda'ahum. Kemudian Nabi berdiri di tempat tersebut dan beliau berpisah dengan 3.000 pasukan tersebut. Kemudian walamma balagha ar-rumu makhrajal jayshil islami kharaju ma Hiraqal fi mi'ati alfin muqatil wa ndama ilaihim min lakham wa jidam wa balqan wa bahra ya li mi'ati alfin akharin. Ketika 3.000 pasukan ini keluar, jadi Mu'tah ini ada kaitannya dengan bangsa Romawi. Ada kaitannya dengan bangsa Romawi yang waktu itu dipimpin oleh Raja Herakles atau Herakl. Herakl tahu, dan beliau mendapatkan Herakl ini sebelum ada yang di dalam redaksi yang lain. Ketika Nabi ini melepaskan 3.000 pasukannya, Nabi berpesan, intoliqu bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah. Berangkatlah kalian dengan nama Allah. Ya, jadi setiap muslim itu memulai aktivitasnya dengan bismillah. Dan ini peristiwa yang besar, ini perang ini. Taruhannya kan nyawa. Nabi tetap mengingatkan intoliqu bismillah. Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah.
Wabillah, dan senantiasa kalian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Billah. Wa ala millati Rasulillah, dan hendaklah kalian senantiasa menjaga keislaman kalian, yaitu menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taqtulu syaikhan faniyan. Nabi berpesan, janganlah kalian membunuh orang-orang tua. Ya. Janganlah kalian wala taqtulu syaikhan faniyan. Jangan sampai kalian membunuh orang-orang yang sudah tua. Wala tiflan saghiran. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil. Ya, wala imra'atan. Dan janganlah kalian membunuh wanita-wanita. Jadi ini pesannya Nabi. Ini Islam para jemaah. Islam itu kayak gitu. Kalau perang, ya, orang-orang tua, anak-anak kecil, wanita-wanita ini enggak boleh dibunuh, kecuali kalau mereka ikut andil dalam perang memerangi kaum muslimin baru dibunuh juga. Adapun kalau orang-orang tua enggak bersalah, anak-anak kecil enggak ikut-ikutan, wanita-wanita enggak ikut campur dalam perang, maka mereka enggak boleh dibunuh. Ini pesannya Nabi. Ya, wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan saghiran wala imra'atan. Wala tahullu. Ya, wa saffa ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian Nabi berpesan, janganlah kalian berkhianat dalam pembagian ghanimah. Jadi kalau perang menang dapat harta rampasan perang, jangan berkhianat sampai harta itu dibagi oleh pemimpin perang. Ya, dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara pesan beliau. Wa sufu ghanaimakum. Ciptakanlah perdamaian dan berbuatlah kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ini diantara pesannya Nabi sebelum beliau memberangkatkan 3.000 pasukan tadi menuju ke Mu'tah. Di perjalanan berangkatnya 3.000 orang ini didengar sampai di telinganya Heraklius. Ya, sampai di telinganya Heraklius. Maka di sini Heraklius itu menyiapkan mi'atu alfin muqatil, 100.000 pasukan. Jadi 3.000 lawan 100.000, ini kan nggak imbang warnya. Herakl. Dan ini 100.000 ini bukan orang-orang yang nggak bisa perang, ini ahli-ahli perang. Herakl ini orang-orang Romawi kan mereka juga sering perang, menaklukkan bangsa-bangsa. Sehingga dikenal di waktu itu kan ada 2 negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Wandoma ilaihim itu pun disebutkan oleh penulis ada juga dari orang-orang Arab Nasrani, kan orang-orang Romawi, orang-orang Nasoro. Kemudian ada orang-orang Arab yang masih beragama Nasrani, itu mereka juga ikut perang dan nyumbang 100.000 pasukan. Jadi 200.000. Dan ini ada memang beberapa pendapat di kalangan ahli sejarah ya. Berapa jumlah pasukan yang dihadapi kaum muslimin yang 3.000 itu ada yang mengatakan sekian ribu, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 200.000. Pokoknya intinya jumlahnya itu enggak berimbang. Ya, jumlahnya itu tidak berimbang. Ya, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 200.000. Seandainya kabar ini, dan ini disebutkan di beberapa referensi, kalau betul 200.000, maka ini 1:70. Ya. Jadi satu orang pasukan muslim itu menghadapi 70 pasukan Romawi, pasukan Nasoro. Ini kan berat para jemaah. Ya, 1:70 ini disebutkan di dalam tulisannya Ustaz Firanda ya, kan beliau punya tulisan dalam Sirah, itu beliau buku ada aplikasinya, Bekal Islam. Itu ada beliau sebutkan kalau memang betul itu jumlahnya 200.000 dan disebutkan oleh penulis juga dalam bukunya beliau ini menunjukkan akan perbandingan yang tidak sebanding, yaitu 1:70. Ya. Dan ini merupakan tugas yang sangat-sangat berat yang dihadapi oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat yang 3.000 orang tadi. Falamma balagha hadzal amru ilal muslimin aqamu ala ma'ani lailataini yatasyawaruna fi amrihim wa qalu. Ketika kaum muslimin belum sampai ke Mu'tah, sampai ke tempat namanya Ma'an, maka mereka istirahat. Selama 2 malam mereka bermusyawarah, ini gimana? Kita cuma 3.000. Dan ini sampai kabar jumlah pasukan yang akan kita hadapi 200.000.
Jadi para sahabat ini mereka musyawarah dulu, bukan berarti mereka takut mati ya, tidak. Tapi kan kita cari yang mana yang terbaik. Apakah terus maju ataukah kita ada pertimbangan-pertimbangan yang lain? Kan seperti itu. Maka di antara para sahabat, naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhbiruhu bi adabi aduwina. Fa imma an yamudana birijal wa imma ya'muruna bi amrihi fa namdi. Ya. Jadi di antara sahabat sampai di tempat namanya Ma'an, 3.000 orang ini musyawarah. Gimana kalau kita nulis surat? Nulis surat kepada Nabi, kita minta tambahan pasukan. Ya, tambahan pasukan dari Madinah untuk menyusul kita. Ya. Atau nanti kita nulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tunggu apa yang beliau pesankan kepada kita, itu yang kita laksanakan. Ya, ini di antara para sahabat tadi itu mereka bermusyawarah sebelum mereka berangkat ke Mu'tah, ya, di tempatnya namanya Ma'an. Fasajja Abdullah bin Rawaha an-nas wa qala. Maka ketika itu, ketika masih proses musyawarah, karena ini kalau nulis surat ini lama, jadi disebutkan dalam referensi yang lain, para sahabat ketika mereka perjalanan dari Madinah ke Ma'an itu sudah 2 pekan, 2 minggu. Kalau nulis surat ini kan lama. Jadi butuh waktu, dan ini musuh terus berjalan menuju kepada kaum muslimin. Jadi nggak ada waktu untuk nulis surat. Kemudian Abdullah bin Rawaha tadi radhiyallahu anhu, beliau berpesan kepada manusia, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya qaum, innal lati takrahuna lillati kharajtum tatlubuna syahada wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasra ma nuqatilum illa bihadzal din alladzi akramana Allahu bihi. Jadi Abdullah bin Rawaha ini salah satu dari 3 panglima yang disebutkan oleh Nabi, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, sama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini ngomong, wahai sahabat-sahabatku, ya qaum, innal lati takrahuna lillati kharajtum tatlubuna syahada. Kalian ini kan keluar dari Madinah, kan kalian minta mati syahid, kan begitu. Ini kata Abdullah bin Rawaha, kalian itu keluar dari Madinah sampai di tempat ini, nanti kita akan lanjutkan perjalanan, kalian minta mati syahid semuanya. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasrah. Kita memerangi mereka itu bukan mengandalkan jumlah, bukan mengandalkan kekuatan, ya, bukan mengandalkan keahlian perang kita. Ma nuqatilum, kita memerangi mereka karena kita memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini pasalnya Abdullah bin Wahab. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allahu bi. Kita tidaklah memerangi mereka kecuali karena kita membela agama Islam ini, yang Allah memuliakan kita dengan agama ini, kata Abdullah bin Wahab. Jadi ini menyemangati Abdullah bin Wahab, ini menyemangati para sahabat-sahabat yang lain, jangan gentar. Walaupun mereka jumlahnya itu luar biasa banyaknya, tapi Abdullah bin Wahab enggak takut sama sekali. Dan beliau ingatkan, kita ini keluar ini untuk mati syahid. Ya. Kita memerangi mereka tidak mengandalkan jumlah, tidak mengandalkan senjata, tidak mengandalkan ini dan itu, tapi murni kita keluar demi memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah. Fantalaqu fa inna ma hiya ihdal husnayain, kata Abdullah bin Wahab, ayo kita lanjutkan perjalanan. Karena yang menunggu kita itu salah satu dari 2 hal. Kata Abdullah bin Wahab, fantalaqu fa inna ma hiya ihdal husnayain. Karena di hadapan kita ada salah satu dari 2 hal. Ya. Imma duhurun wa imma syahadah. Karena yang ada di hadapan kita itu salah satu dari 2 hal, kata Abdullah bin Wahab. Imma duhur, imma kita menang, atau kemudian wa imma syahadah, atau kita mati syahid. Wis 2 hal. Ini semangatnya Abdullah bin Wahab. Jadi kita ini di hadapan kita tidak ada kecuali dari salah satu dari 2 hal. Imma kita menang, atau imma apa? Mati syahid. Ya. Ini pasukan muslim kayak gitu berarti. Lah orang-orang Romawi, orang-orang kafir, tujuan apa mereka? Kan nggak ada tujuannya. Mereka cuma perang. Kalau mereka menang supaya Heraklius itu senang, pasukannya menang, itu toh.
pasukan orang kafir itu kayak gitu. Mereka kan nggak beriman kepada hari akhir, nggak beriman kepada surga dan neraka. Orang-orang kafir kayak gitu. Jadi kalau bukan mereka perang, murni itu untuk menyenangkan pemimpinnya saja, pemimpin negaranya. Kalau waktu itu kan Herakles, pemimpinnya Romawi, ya sudah mereka perang murni seperti itu. Nggak ada tujuan akhirat, nggak ada sama sekali. Beda sama orang Islam. Ya beda. Jadi ini kan sama-sama dua kebaikan. Menang, kalau menang selamat dapat harta rampasan perang ghanimah. Kalaupun kita kalah, kita mendapatkan mati syahid yang itu adalah balasannya surga. Ya. Wah ini memompa semangatnya para sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Rawahah ini. Qala nas, kemudian para sahabat-sahabat menyangguti. Qad sadaqa. Wallahi Abdullahi ibn Rawahah. Betul ini yang dikatakan Abdullah bin Rawahah ini. Sahabat-sahabat mulai semakin semangat. Ya. Enggak peduli jumlahnya pasukan musuh itu berapa. Yang penting imma menang, imma mati syahid. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kam min fi'atin qalilah." Berapa banyak kelompok yang kecil, ya jumlahnya kecil, ghalabat fi'atan katsira. Itu mereka bisa menang terhadap kelompok yang jumlahnya besar biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bukan berarti ngawur ya, ini sudah diperhitungkan gitu. Ya, ini bukan berarti bunuh diri. Ini kan sama-sama bunuh diri. Ini musuh jumlahnya sekian lipat jumlahnya kita cuma segini. Tidak, ini sudah diperhitungkan matang-matang. Ya. Makanya Nabi tadi menunjuk tiga orang. Kalau ini mati terbunuh, maka orang kedua Ja'far. Kalau ini terbunuh siapa? Abdullah bin. Nabi sudah berpesan seperti itu. Ya, ini kan Nabi kalau berpesan seperti itu, maka ini sebenarnya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fastaqarra ra'yu ala ma qalahu Abdullah bin Rawahah. Akhirnya para sahabat menerima pesan yang bersemangat dari Abdullah bin Rawahah. Wa taharraqal jaysh. Para pasukan pun bergerak limulaqatil aduwi hatta laqiyathum jumu'u Hiraqal biqaryatin yuqala laha masyarif summa danal adu fanhazal muslimuna la qaryah mu'ta fa askaruhuna wattaba'u lil kita. Akhirnya pasukan melakukan perjalanan lagi, lanjut. Ya. Sampai dilanjutkan perjalanan, kaum muslimin ini mereka memilih tempat yang namanya Mu'tah ini karena disebutkan di referensi yang lain ya. Seperti yang saya baca di tulisannya Ustaz Firanda hafizahullah. Mu'tah ini para jamaah kayak tanah yang datar, tanah lapang. Jadi di situ tidak ada pepohonan, tidak ada bukit-bukit, tidak ada perairan. Jadi murni tanah yang lapang gitu. Dan ini salah satu strategi. Kenapa? Kalau di situ ada bukit-bukit, ini kan kesempatan kaum musuh itu bisa bersembunyi, bisa nikam dari belakang atau yang semisalnya. Dan tidak ada pepohonan, jadi murni tanah datar, lapang gitu. Jadi kalau ini kan tanah lapang kan enak, ketemu dua pasukan jadi enak. Ya, ketemu gini. Jadi nggak ada yang sembunyi, nggak ada yang bikin strategi kayak gini sembunyi di bukit ini kemudian nanti nyerang ini, tidak. Jadi murni tanah datar, nggak ada bukit, nggak ada pegunungan, wala pepohonan nggak ada. Ya, ini memang salah satu strategi. Jadi kaum muslimin milih tempat ini. Milih di tempat itu untuk menghadapi pasukan yang jumlahnya luar biasa besar. Kemudian wa fi Mu'tah iltaqal jayshani salah satu ala fi rajulin wajihuna hajamati jayshin mulatimin jablu adadu mi'ati alfin muqatil. Jadi sampai di Mu'tah terjadilah peperangan. 3.000 melawan 200.000. Ya, 3.000 melawan 200.000. Ma'rakatun ajibah wa liqa'un ghairu mutakafi fastushida qaidul muslimin Zaid bin Harisah. Ini peperangan yang dahsyat. Peperangan yang luar biasa. Ya, peperangan yang tentunya tidak berimbang. Ketika itu pemimpin atau panglima yang pertama yang ditunjuk oleh Nabi Zaid bin Harisah ini terbunuh. Mati syahid radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Zaid bin Harisah ini membawa bendera perang,
dan beliau pun terbunuh, maka bendera perang langsung ditampani sama Ja'far. Ditampani sebelum jatuh ke tanah, ditampani sama Ja'far. Fa akhadha ar-rayata Ja'farun radhiyallahu anhu, maka bendera perang langsung diambil atau ditampani sama Ja'far radhiyallahu taala anhu, dibawa. Faqtahama an farasin lahu syafra summa aqaraha summa qatala hatta qutiyat yaminu. Kemudian Ja'far ini setelah dia bawa bendera perang, panji perang itu dibawa, dia turun dari kudanya, kudanya ini disembelih. Ini menunjukkan Ja'far nggak akan lari, dia akan terus perang, apapun yang terjadi. Karena kalau orang masih nunggang kuda, ada kemungkinan apa? Kemungkinan lari pulang. Ini enggak, Ja'far turun dari kudanya, disembelih kudanya, ini menunjukkan beliau sudah akan terus berjuang apapun yang terjadi. Disebutkan dalam buku ini. Faqtahama an farasin lahu syaqra summa aqaraha, disembelih kudanya ini. Summa qatala hatta qutiyat yaminu. Terus Ja'far ini perang sampai tangan kanannya terpotong, putus karena melawan pasukan yang besar. Kemudian benderanya dipegang dengan tangan kirinya dan terus dia perang. Fa akhadha ar-rayata bishimalihi, kemudian Ja'far pun memegang bendera perang dengan tangan kirinya karena tangan kanannya sudah putus. Walam yazal biha hatta qutiyat shimaluhu, sampai tangan kirinya pun terputus. Fahdadana ar-rayata hatta qutila syahidan. Akhirnya Ja'far pun terbunuh dan mati syahid radhiyallahu anhu. Wa asabahu Allahu bi janahaini fil jannati yatiru bihima haitsu syaa. Yasha walidzalika sumya Ja'far bidil janahaini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ja'far ini di surga Allah berikan dua sayap, yang beliau bisa terbang di surga sesuai dengan apa yang dia mau. Ini dalam Sahih Bukhari. Oleh karenanya Ja'far ini diberikan gelar Dzil Janahain, yaitu sahabat yang memiliki dua sayap. Ya Allah ganti, Allah ganti. Dua tangannya terputus di saat perang Mu'tah, ya, maka Allah ganti dengan dua sayap di surganya. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Oleh karena Ja'far ini disebutkan oleh ahli sejarah memiliki yaitu sahabat Dzul Janahain, dua sahabat yang memiliki dua sayap. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, Ani bin Umar radhiyallahu anhu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwati Mu'tah Zaid bin Haris. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qutila Zaid fa Ja'far wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Wahha. Qala Abdullah kuntu fihi fi tilkal ghazwa faltamasna Ja'faran. Ya. Jadi Abdullah bin Umar ini waktu itu juga ikut perang Mu'tah ini. Ikut perang Mu'tah. Ketika Ja'far yang terbunuh, faltamasna Ja'faran. Kata Abdullah bin Umar, kami mendapati Ja'far, fawajadnahu fil qatla wa wajadna fi jasadi bid'an wa tis'ina ta'natan wa rumah fi min ta'natin wa rumya. Kata Abdullah bin Umar, ketika kita mendapati jasadnya Ja'far, ketika beliau terbunuh, kami mendapatkan di bagian tubuhnya lebih dari 90 luka. Luka kan macam-macam, bisa dari pedang, bisa dari tombak, bisa dari hujanan anak panah. Ini kata Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Umar menyaksikan sendiri bagaimana wafatnya Ja'far. Itu di tubuhnya ada kurang lebih 90 luka. Ya, 90 tikaman. Radhiyallahu anhum. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu ma idza hayya ibnu Ja'far, assalamu alayka ya ibnu Dzil Janahaini. Jadi ketika Abdullah bin Umar ini melewati makamnya Ja'far bin Abi Thalib, maka Abdullah bin Umar mengatakan assalamu alayka ya ibnu Dzil Janahain. Semoga keselamatan kepada engkau wahai sahabat yang memiliki dua sayap, kata Abdullah bin Umar. Ya. Wa ba'da istishhadi Ja'far akhadha rayata Abdullah bin Rawaha. Setelah Ja'far terbunuh, maka giliran siapa? Abdullah bin Rawaha yang membawa bendera perangnya. Ini sebagaimana pesannya Nabi alaihi salatu wasallam. Akhadha rayata Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu faqatala hatta qutila. Ya.
Kemudian Abdullah bin Rawahah pun maju, ya terus dia berperang sampai dia pun terbunuh dan mati syahid. Summa taqaddama Sabit bin Arqam fa akhadha rayata wa qala. Kemudian ini kan tiga-tiganya sudah meninggal. Zaid bin Harisah meninggal, Ja'far sudah meninggal dunia, Abdullah bin Rawahah meninggal radhiyallahu anhu. Akhirnya bendera perang ini dibawa sama Sabit bin Arqam. Ya, Sabit bin Arqam, dan dia mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, istalihu ala rajulin minkum." Wahai para sahabat, ini 3 panglima ini sudah meninggal semuanya. Ini yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang bisa membawa bendera perang setelah ketiganya? Maka para sahabat, Anda saja, engkau saja, Sabit bin Arqam yang bawa. Ya. Ma'ana bifa'il, saya enggak bisa, saya kurang pantas membawa bendera perang ini. Fasallahu ala Khalid bin Walid. Akhirnya para sahabat pun setuju memberikan bendera perang ini kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya. Sebagai pengganti dari 3 panglima tadi sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Falamma akhadha rayata Khalid qatala qitalan mariran. Ketika Khalid bin Walid ini membawa bendera perang, maka beliau pun berjuang, berjihad bersama para sahabat. Ya. Fa an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Khalid bin Walid yaqul laqad inqata'at fi yadi yawma mu'ta 9 asyafin fama baqiya fi yadi illa sahifata yamaniyah. Ya. Kata Khalid bin Walid ini dalam Sahih Bukhari, ketika aku ikut serta di perang Mu'tah, di saat itu aku mendapatkan 9 kali luka atau 9 luka atau lebih. Ya, 9 luka atau lebih. Ya. Walamma bata Khalid asbaha wa qad ja'ala maqdamat al-jaysh saqatu wa saqatu muqaddamatu wa maimanahu masyaratu. Jadi ini kan perang. Perang itu kalau waktu itu kan mulai pagi sampai menjelang maghrib. Karena malam itu berhenti. Malam kan nggak ada lampu kan waktu itu. Ya sudah, sampai di waktu matahari terbenam berhenti. Kemudian para sahabat yang masih hidup itu mereka istirahat. Walamma bata Khalid, ketika mereka istirahat di waktu malam itu, Khalid bin Walid ini mengatur strategi baru. Ya, disebutkan oleh penulis ja'ala maqdamat al-jaysh saqathu wa saqathu maqdamat. Jadi para sahabat yang awalnya itu di depan itu di rolling ke belakang. Para sahabat yang di bagian kanan itu di rolling ke sebelah kiri di rolling ke sebelah kanan. Ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menggertak pasukan musuh. Ini ini kan wajah-wajah baru. Yang awalnya di belakang jadi di depan, yang awalnya di kanan jadi kiri jadi kanan. Ini seolah-olah membuat image bahwasanya pasukan muslimin ada orang-orang baru yang datang untuk membantu mereka. Ini untuk menjatuhkan mentalnya musuh. Ini yang saya baca di referensi yang lainnya. Ini salah satu hikmah dari strateginya siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi Khalid ini kan orang pedangnya Allah, Saifullah. Kalau kita baca sejarahnya Khalid bin Walid kan beliau Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau punya strategi juga dalam hal ini. Fa ankara al-a'da'u ma kanu ya'rifun. Maka disebutkan fa'angkara al-ada maka nuyarifun min rayati hay'a wa hay'atul muslimin. Ketika di pagi hari musuh-musuh tadi mereka agak terheran-heran, ini kok ada wajah-wajah baru. Ya, seolah-olah mereka belum lihat sebelumnya. Padahal juga sama-sama perang. Kalau perang kan enggak perhatian wajah ya. Jadi perang aja gitu. Jalan. Wa qalu qad ja'ahum madatun faraibu. Akhirnya pasukan-pasukan musuh ini mereka ini punya bantuan tentara-tentara yang datang. Akhirnya pasukan-pasukan musuh mengalami ketakutan. Ya, mengalami ketakutan. Ini tadi dari kisah perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Di sini akhir perangnya, di akhir perang itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat di kalangan ahli sejarah, ahli sirah itu kaum muslimin walaupun jumlahnya tidak banyak, 3.000 melawan, kalau itu pendapat yang mengatakan 200.000, maka Allah berikan kemenangan. Ya, dengan mati syahidnya 3 sahabat yang ternama tadi, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa Ibn Rawahah linnas qabla an ya'tiyahum khabaruhum. Ya. Jadi
berita akan wafatnya tiga panglima ini itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kepada beliau. Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang di Madinah, itu beliau mengatakan, akhadar rayata Zaid fa usiba. Saya sudah berikan bendera perang kepada Zaid, maka dia pun terbunuh. Summa akhadha Ja'far fa usiba. Kemudian bendera itu diambil sama Ja'far setelah Zaid terbunuh, maka beliau pun terbunuh. Summa akhadha Ibnu Rawaha fa usiba. Ya, kemudian bendera perang itu dibawa sama Abdullah bin Rawah, maka beliau pun terbunuh. Ini Nabi bersabda kepada para sahabat yang ada di Madinah. Ya, waktu itu kan Khalid bin Walid dengan para sahabat ini belum pulang ke Madinah. Nabi sudah dikasih kabar. Ya, Nabi sudah dikasih kabar. Wa ainahu tadrifan. Dan ketika itu Nabi meneteskan air mata. Jadi beliau sedih. Ya. Ini sedih yang wajar ya, bukan sedih yang sampai meratap, tidak, sampai niyaha, tidak. Jadi beliau dalam riwayat Bukhari wa ainahu tadrifan. Dan kedua mata beliau pun meneteskan air mata. Hatta akhadar, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, hatta akhadar rayata sayfun min suyufillahi hatta fatahallahu alaihim. Kata Nabi kepada para sahabat yang di Madinah, sampai bendera itu pun diambil oleh sayfun min suyufillah. Bendera itu pun diambil oleh pedang-pedang Allah, sampai Allah pun memberikan kemenangan kepada mereka. Siapa pedang Allah tadi? Khalid bin Walid. Ini Nabi mengatakan dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari, hatta akhadar rayata sayfun min suyufillah. Sampai bendera itu diambil oleh pedang-pedang Allah, dan Allah pun berikan kemenangan kepada mereka. Ini Nabi mengatakan kepada para sahabat yang di kota Madinah yang tidak diberangkatkan oleh Nabi untuk ikut perang. Wala rahmi min dararati hadhil ma'raka wa qasat a'dadi jayshil adu illa annahu lam yutal muslim illa al-muslimina dunal ashrah. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini kan salah satu ulama sirah. Walaupun perang itu enggak berimbang, 3.000 lawan 200.000. Tidaklah yang terbunuh dari kaum muslimin kecuali enggak sampai 10. Bayangkan Mas, enggak sampai 10 mati syahid. Walam yuqtal minal muslimina illa dunal ashraf. Tidaklah yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin kecuali enggak sampai 10. Ya, tidak sampai 10. Ammal a'da falam yu'raf adadu falam yu'raf adadu qatlahum ghairu anna wasfal ma'raka yadullu ala annahum kasir. Ya. Adapun dari pihak musuh tidak disebutkan berapa jumlah korban yang jatuh di kalangan mereka. Yang jelas jumlahnya banyak. Ya, yang jelas apa jumlahnya? Jumlahnya banyak. Faqad indafa'at fi yadi Khalid bi mufradihi tis'ata asyafin kama sabaqa an ashartu min qabl wa hadha yadullu kasratil qatla fi sufufil aduwi. Ya. Ketika Khalid bin Walid itu menjadi panglima perang, menggantikan 3 sahabat yang sudah mati syahid lebih dahulu tadi, maka Khalid bin Walid itu juga dapat luka-luka, dan beliau membunuh 9 pemimpin di antara pemimpin perang dari kalangan musuh. 9 orang dibunuh sama Khalid bin Tis'atu asyaf. Ya. Wa hadha yadullu ala kasratil qatla fi sufufil adu. Ya, dan ini menunjukkan akan banyaknya jatuh korban dari kalangan musuh. Wa adal muslimuna min hadhil ghazwa dhafirin. Dan kaum muslimin ketika mereka kembali ke Madinah, mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika disebutkan dalam riwayat yang lain juga, ketika berita terbunuhnya Ja'far ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yushkiluhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang ada di kota Madinah, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Karena saat ini mereka telah datang kepada mereka perkara yang membuat mereka sedih. Ya, ini menunjukkan apa? Kalau ada di antara saudara kita atau tetangga kita yang ditimpa musibah, misalnya kita punya tetangga, ya, punya tetangga, kemudian tetangga kita ditinggal mati, misalnya kita punya tetangga anaknya meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia, maka kita disunahkan membuat apa? Membuat makanan, nganteri makanan. Bukan orang yang mati ini justru membuat apa?
makanan, tidak. Isna'u li ajli Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarga Ja'far ini makanan. Ya. Dan ini alhamdulillah para jamaah, ini sudah sunnah yang tersebar. Ketika ayah kami wafat di Oktober 2013 kemarin, ayah kami meninggal dunia 2023, itu ada tetangga saya yang mengantarkan makanan. Betul-betul saya dibuatkan makanan karena ya memang kita repot, sedih dan sebagainya. Dan ini sunnah yang perlu kita sebarkan. Kalau ada orang yang ditinggal mati, tetangga kita musibah, maka kita yang buatkan makanan, bukan orang yang terkena musibah ini justru membuatkan makanan, bukan seperti itu. Ini sunnahnya Nabi, kita yang membuatkan makanan kepada orang yang terima musibah tadi. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum yushkiluhum. Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Ya, ini tadi sekilas tentang peperangan, yaitu namanya perang Mu'tah. Ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah di bulan Jumadil Ula. Insya Allah pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari perang ini mungkin kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Di sini ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perang Mu'tah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kita sudah masuk bulan Muharram ya. Dan bulan Muharram ini sebagaimana kita ketahui salah satu dari 4 bulan yang diutamakan. Setelah Dzulqa'dah kita lalui, Dzulhijjah kita lewati, maka ini bulan haram yang ketiga, yaitu bulan Al-Muharram. Ya, adapun Rajab masih lama, Ya, maka amal-amal soleh di bulan ini tentunya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan dosa kezaliman di bulan Muharram ini nilainya tidak sama dengan dosa yang dikerjakan di luar bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini kita disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi Nabi menyebutkan bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Jadi kalau sesuatu itu disandang kalau sesuatu itu ditujukan kepada Allah, maka ini sesuatu memiliki kemuliaan. Seperti Baitullah. Masjid itu kan baitur rumahnya Allah. Ini sesuatu yang mulia. Kalau Nabi menyandarkan Muharram, ini beliau menyandarkan syahrullah. Jadi kalau kita mampu, kita perbanyak puasa di bulan Al-Muharram ini. Kalau kita belum mampu, minimal puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Cari tahu kapan tanggalnya. Puasa Tasu'a itu 9 Muharram, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, minimal 2 hari ini. Wallahu a'lam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.